Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para calon guru penggerak angkatan 9 kelas 50B pada hari ini akan bersama-sama mempraktikkan demonstrasi kontekstual, yaitu kegiatan kucing dalam supervisi akademik. Saya Nindadin Maulana sebagai supervisor dan Saya Halimatus Sadah sebagai coach. Saya Risma Amalia Nursanti sebagai coach. wow, keren. Bagaimana serunya praktek demonstrasi kami? Saksikan tayangan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah, saya senang ketemu sekali dengan Bu Ima. Bagaimana Pak? kabar Bu Ima hari ini, Bu Ima? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Adi. Pak Adi sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, baik Bu Ima. Pada pagi hari ini saya ingin kita sharing-sharing karena saya mendapatkan ilmu baru dari pendidikan guru penggerak. Itu ingin memotivasi berbagi terkait dengan keterampilan coaching kepada Ibu Ima. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu kepada Bu Ima? Gini Pak Adi, saya itu kepingin panjenengan itu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan saya dalam kegiatan coaching Pak, terutama ketika kegiatan mendengarkan aktif coach saya dan juga ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya Pak. Tapi tidak membimbing Bu, kita sama-sama. Gitu ya. Jadi ya Iya, nanti iya. kita sharing biasa saja Bu. Jadi nanti coba saya akan mendukung Ibu dalam melakukan coaching. Kira-kira nanti pada bagian apa ya yang perlu dapat apresiasi, support dari saya untuk kemudian saya berikan masukan-masukan kepada Ibu. Oke, saya berharap Pak, waktu kegiatan coaching nanti panjenengan memperhatikan saya dalam mendengarkan coaching, kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Begitu Pak yang saya harapkan kepada jenengan. Catat, sudah saya catat Bu. Siap. Jadi kata kuncinya adalah pada kemampuan mendengar dan kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Leres Pak. Iya. Terus bagaimana lagi Bu? Apa ya? Sejauh ini apa ya? Kemampuan yang perlu jenengan tingkatkan lagi apa Bu kira-kira Bu? Saya punya keyakinan Pak bahwa dalam meningkatkan keterampilan saya, meningkatkan apa ya istilahnya mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan bermakna kepada coach saya. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut Pak, saya yakin akan lebih baik dalam membimbing murid-murid saya ketika di kelas Pak. Baik Bu, saya paham. Jadi nanti saya akan mengikuti Ibu Ima ketika melakukan coaching dan kemudian ketika saya akan melakukan observasi. Kira-kira ketika saya melakukan observasi, apa harapan Ibu nantinya? Saya berharap Pak Adi nanti memberikan umpan balik ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar mengobservasi saya, panjenengan juga bisa memberikan umpan balik atas kegiatan coaching saya. Nah ini tentunya untuk membangun perkembangan saya Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya insya Allah Bu. Nanti kita lanjutkan lagi Bu dalam observasi ketika Bu Ima melakukan coaching dengan coaching. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Semoga nanti saya dilancarkan dalam kegiatan coaching. Amin. Matur suwun Bu Ima. Sami-sami Pak. Assalamualaikum Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar hari ini tetap semangat Bu Ima. Semangat ya Bu ya. Bu Risma, untuk kegiatan coaching pada kali ini tentunya Bu Risma sudah memahami deh alurnya. Kita menggunakan alur Tirta Ibu. Iya. Oke. Nah, Bu Risma, untuk kegiatan yang pertama ini kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Risma capai dalam pertemuan kali ini? Begini Bu Ima, tujuannya saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya
saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif. Wah, itu tujuan yang jelas sekali ya Bu. Nah sekarang kita identifikasi Bu Risma. Kira-kira apa yang istilahnya menjadi hambatan Bu Risma dalam mengelola waktu tersebut? Begini Bu Ima, sering sekali saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Terus tugas-tugas yang sudah ada jadwal yang ditentukan gitu. Nah, setelah kita melakukan identifikasi nih Bu ya, kita lanjut ke rencana aksi Bu Risma ya, supaya panjenengan bisa mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana aksi yang konkret dari Bu Risma untuk menyelesaikan permasalahan Bu Risma? Begini Bu Ima, saya berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi pastinya. Jadi apa-apa tugas-tugas yang prioritas apa yang harus didahulukan, sehingga jangan sampai nanti ada due date atau ketinggalan tugas-tugas yang saya kumpulkan. Bagus sekali Bu Risma, rencana aksi yang konkret ya. Kira-kira nih Bu Risma, apa yang bisa bagaimana panjenengan bisa menjaga komitmen tersebut? Kemudian yang kedua, siapa yang bisa membantu Bu Risma untuk menjaga komitmen tersebut? Begini Bu Ima, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk bisa mendukung rencana yang saya sampaikan tadi. Wah, bagus nih Bu Risma sudah punya gambaran ya tentang melakukan rencana aksi. Ini yang terakhir Bu Risma, kira-kira yang membuat Bu Risma bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah Bu Risma buat nih. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu Bu Risma untuk mewujudkan rencana aksi tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya sendiri secara berkala, terus meminta umpan balik dari rekan sejawat saya, yang pasti akan mencari sumber daya tambahan lain jika itu diperlukan. Luar biasa, Bu Risma sudah ada gambaran ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Risma hadapi. Bu Risma, semoga dari kegiatan kucing ini Bu Risma bisa menyelesaikan semua yang menjadi hambatannya Bu Risma. Tetap semangat Bu Risma. Terima kasih banyak Bu Ima, mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan lebih baik lagi. Saya tunggu ya Bu hasilnya. Terima kasih Bu. Bu Ima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang saya bertemu kembali dengan Bu Ima. Bu Ima, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang kemarin kan Ibu Ima sudah melakukan kegiatan coaching ya. Jadi saya juga sudah melakukan aktivitas sebagai supervisor untuk memberikan nanti masukan-masukan. Kira-kira bagaimana Bu panjenengan menilai performa panjenengan ketika melakukan coaching kemarin? Ketika melakukan coaching kemarin ya, Iya. saya merasa saya sudah melakukan kegiatan coaching tersebut dengan baik Pak, terutama kegiatan kompetensi yang sudah saya sampaikan ke panjenengan. Iya. Saya waktu itu kan kepingin ya Pak supaya bisa menjadi pendengar aktif. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Iya. Itu sudah saya lakukan sepertinya Pak. Apa Bu yang membuat panjenengan kemudian merasa seperti ini? Iya itu tadi Pak yang sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa dalam kegiatan coaching kemarin saya sudah melakukan kegiatan mendengarkan kunci saya dengan dengan aktif. Iya. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada kunci saya Pak. Bu, untuk sekedar kita mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan kita, khususnya coaching yang dilakukan oleh Ibu Ima kemarin, boleh nggak kalau saya memberikan hasil supervisi atau hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching panjenengan? Wah, saya senang Pak. Oke. Gini Bu Ima, yang jelas saya juga sudah melihat apa yang panjenengan lakukan, kegiatan coaching memang sudah sesuai dengan standar. Kemudian Bu Ima juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengena sehingga kunci bisa tanda petik mungkin
mau curcol kepada Iya, Ibu iya, Ima. iya, Pak. Tapi di lain itu ada juga hal yang perlu Ibu tingkatkan mungkin adalah apa ya, sisi keluasan, sisi apa ya, alami, sehingga ketika ngobrol itu tidak sekedar untuk mengajukan pertanyaan dan Kuci kemudian menjawabnya, tapi juga mungkin ada kelekatan, kedekatan, hubungan antara Kuci dan kucing dan coach ya, itu bisa lebih alami, lebih humanis seperti itu. Ya, tapi substansinya yang dilakukan oleh Bu Ima sudah sesuai dengan apa ya, ketentuan-ketentuan itu. Terima kasih Pak Adin atas umpan baliknya ya. Saya sangat merasa senang sekali Pak Adin sudah memberikan masukan kepada saya bahwa dalam kegiatan coaching itu memang dibutuhkan adanya ikatan emosional gitu ya Pak ya. Supaya saya bisa saling istilahnya mendalami ya Pak ya. Sehingga kunci saya tidak merasa tegang, kemudian menjadi terbuka begitu ya Pak. Yang lebih penting lagi kuncinya tidak merasa diinterogasi Bu. Ini yang lebih penting lagi. Nah, untuk supaya kegiatan besok ke depannya lebih alami, lebih rileks, apa ya langkah-langkah konkret yang bisa Ibu Ima lakukan? Tentunya saya akan apa ya Pak, melaksanakan apa yang Pak Adin sarankan. Saya akan melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada kucing saya Pak. Dan yang kemudian saya akan melakukan kegiatan coaching ini secara intensif Pak, supaya kemampuan saya terasah dengan baik. Iya, ini memang langkah yang sangat tepat dan sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form penilaian supervisi akademik Ibu. Terakhir, apa yang Ibu Ima bisa dapat pelajaran dari kegiatan kita atau ngobrolan kita kali ini Bu? Tentunya saya lebih memahami ya Pak ya, kompetensi saya dalam kegiatan coaching itu mana yang perlu saya kembangkan, dan itu sudah panjenengan berikan apa ya istilahnya umpan balik kepada saya. Dan yang kedua tentunya saya ingin berterima kasih kepada Pak Adin sudah memberikan bimbingan kepada saya dalam kegiatan. Jangan ngomong bimbingan gitulah Bu, ya saya masukan saja lah Bu. Terima kasih atas masukannya Pak. Iya. Membangun loh Pak. Sama-sama Ibu, saya juga demikian. Semoga aktivitas akademik Ibu di SMK Negeri 2 Jombang ini melalui kegiatan coachingnya semakin jos. Wah, terima kasih Pak Adin. Sama-sama Ibu. Semoga sukses Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Nen. Alhamdulillah. Bagaimana kabar jenengan Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Ana panjenengan ini ngajar di sekolah mana Bu? Di SMK PGRI 1 Jombang Pak. SMK PGRI. Mapel apa Ibu? Mapel matematika Pak. Matematika. Bu Ana, saya ini termasuk orang awam Bu Ana terkait dengan matematika. Sehingga kadang-kadang tuh ketika ada kata matematika itu sudah imajinasi saya ini waduh sulit. Nah itu Pak sama siswa saya juga gitu. Kalau pelajaran matematika itu ya itu saya mengalami permasalahan di situ Pak. Wah. Kalau sudah pelajaran matematika itu senang saja Pak. Ayo Bu bermain saja Bu ayo gitu saja. Jadi nggak mau pelajaran, maunya itu bermain, maunya itu ngobrol gitu Pak. Ya jadi kalau saya awal ice breaking itu semangat Pak, tapi kalau materi itu wes sudah lemes Pak. Kira-kira Bu, kalau dibuat dari skala gitu, tingkat ke apa ya, ketuntasan atau apa ya pencapaian kompetensi matematika yang dituntut pada kelas yang jenengan ajar itu sampai pada skala mana Bu? Kalau ketuntasan sih insya Allah kita tuntaskan Pak ya. Permasalahan saya ini membuat anak-anak semangat itu loh Pak. Kalau dengan matematika itu anak-anak itu sudah lemes gitu Pak. Walah, mendengar saja sudah lemes. Iya. Kalau seperti itu, masa jangan tidak tertantang untuk menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan gitu Ibu? Iya Pak. Apa Bu yang sudah jenengan lakukan Bu? Ini yang saya lakukan itu saya sudah mengganti metode pembelajaran Pak ya. Jadi metode pembelajarannya dari yang
problem based learning atau apa gitu, masih belum semangat. Ternyata Iya. saya menemukan itu dia itu senang kalau diajak bermain, Pak. Jadi kemarin itu saya ajak bermain membuat helikopter gitu, Iya. senang. Jadi mereka itu senang di situ, Pak. Jadi enggak Iya. suka kalau disuruh menghitung apa-apa gitu, enggak suka. Bisa Mintanya itu yang nyata gitu, Pak. Iya. Loh, kalau seperti itu bisa nggak Ibu bisa memasukkan apa ya kompetensi yang dituntut itu dalam permainan atau dalam kegiatan membuat permainan seperti itu, Bu? Bisa, Pak. Iya, Bisa. bisa. Kira-kira Iya. saya pakai, iya Pak, berarti saya pembelajarannya nanti saya pakai aplikasi-aplikasi permainan ya Pak ya, game-game Iya, gitu iya, Pak. iya. Oh, iya, iya. Apa sudah ada Bu itu seperti itu, Bu? Nah itu, iya ini ada sih Pak aplikasinya, seperti GeoGebra itu ada Pak, ya. Itu dalam bentuk apa ya, aplikasi di Android ataukah harus diinstal di laptop? Nah itu nanti saya offline saja Pak, jadi saya yang buka GeoGebra-nya, anak saya kasih link share, jadi anak-anak nggak usah download aplikasinya, jadi langsung masuk link gitu aja bisa. Iya, 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 iya. Kalau seperti itu bagaimana Bu respon anak-anak, Bu? Nah itu semangat Pak, kemarin saya sudah mencoba satu kelas gitu semangat Pak, karena di situ kan gambar visualnya itu kan warna-warni, terus bergerak, terus apa ya, membuat anak-anak berpikir gitu Pak. Jadi ya hanya visual, tapi berpikirnya itu juga main, nalarnya itu juga main, jadi semangat. Terus apa ya, dengan kehidupan nyata Pak bentuknya. Jadi seperti kemarin kalau saya barisan itu bentuknya numpuk-numpuk kursi, jadi anak-anak kan tahu buat ini gitu. Jadi lebih senang, lebih apa ya, anak-anak itu termotivasi gitu Pak kalau merasa seperti itu. Game itu memang didesain untuk menunjang pembelajaran matematika ataukah hanya game umum yang kemudian jenengan manfaatkan dalam pembelajaran matematika, Bu? Itu, Bu. Kalau GeoGebra itu lebih ke matematika, Pak, aplikasi matematika, ya. Iya, 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 iya. Dengan seperti itu, apakah kemudian ada perubahan pada sikap, pada motivasi peserta didik jenengan, Bu? Ada Pak. Ada. Iya. Lebih semangat, iya. Jadi anak-anak itu lebih senang, tidak tidur gitu, lebih senang, Pak, lebih semangat. Cuma kadang ya anak-anak itu kendalanya itu di apa itu, kuota lah Pak. Kadang, Bu, kuota saya enggak ada gitu. Loh, Bu, kalau di sekolah masa enggak ini, Bu? Online-nya ada Pak, memang ada gitu Pak. Terus saya wifi gitu bisa ya. Seperti itu. Nah, dari yang sudah jenengan lakukan itu, kira-kira apa Bu yang kemudian bisa jenengan simpulkan terkait permasalahan yang jenengan hadapi dengan kemudian tindakan yang jenengan lakukan seperti itu? Iya, jadi saya mau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang memotivasi siswa. Jadi nanti saya memberikan pembelajaran interaktif dengan aplikasi-aplikasi seperti game tadi itu Pak. Jadi anak-anak termotivasi gitu. Ini sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah mulai. Sudah mulai. Kemudian jika kemudian dikorelasikan dengan pencapaian kompetensi yang dituntut, apakah sudah menunjang ya? Oh iya. Bu, apa Bu yang bisa kita simpulkan dalam obrolan kita pada siang hari ini, Bu? Iya, terima kasih Bapak. Jadi saya tadi kan permasalahannya tadi kan ya matematika seperti momok ya Pak ya, anak-anak malas. Tadi sudah curhat sama Pak Nen, ternyata saya menemukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan pembelajaran yang interaktif dengan melalui aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi GeoGebra tadi seperti itu. Terima kasih Bu Widya, kayaknya obrolan kita sudah saling memberi manfaat bagi saya, bagi jenengan. Bisa jadi nanti saya juga akan tertarik untuk mencoba memanfaatkan itu. Tentunya saya gunakan pada
mata pelajaran atau bidang yang saya kuasai. Oke. Terima kasih Bu Widya. Ya, terima Semoga kasih. kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Nain. Sami-sami.